Pakai ini ya. Pakai ini? Hah? Mana? Oh gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam itu adalah doa keselamatan. Setiap orang muslim atau non muslim pasti butuh selamat. Islam mengajarkan setiap pertemuan kita saling mendoa agar selamat dunia dan akhirat. Indah ya. Yang kedua adalah masing-masing kita membutuhkan kasih sayang Allah, baik di dunia atau di akhirat, lebih-lebih di akhirat nanti. Rahmat adalah bagian dari kasih sayangnya. Kalau Allah sudah kasih sayang mesake karo kita, pasti kita akan ditempatkan yang mulia, surganya insya Allah. Maka kita mendoa mudah-mudahan masing-masing kita mendapatkan belas kasihnya berupa rahmat. Yang ketiga yaitu barokah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga apa? Apa itu barokah? Arti barokah? Mungkin kenal kita barokah, bahasa Jawanya berkat ya. Berkat. Nah, sebenarnya berkat pun juga berasal dari bahasa Arab, dari barokah. Kata bahasa Arab barokah itu namanya ziyadatul khair. Artinya tambahnya kebaikan. Setiap orang pasti butuh setiap saatnya tambahnya kebaikan. Panjenengan sekolah, ngaji, makan, minum, belajar, menjaga kesehatan agar tambah kebaikannya. Itu namanya barakah, ziyadatul khair. Apalagi kehidupan kita agar tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nah, tiga hal ini yang dituntunkan oleh Islam setiap kita berjumpaan. Maka setiap kita mendapatkan tiga hal tadi dari saudara kita, kita wajib menjawabnya. Nah, karena masing-masing kita butuh. Tadi ada yang tidak menjawab ya, tapi kompak banget saya dengar. Mungkin para adik-adik semua, anak-anak apa adik-adik ya, anak-anak semua ini apa cucu-cucu ya. Ini semuanya sudah mudeng hal itu. Jadi kalau diberi doa keselamatan, oke. Kalau diberi doa agar mendapat kasih sayang Allah, oke. Agar diberi doa lengkap serta barakahnya, oke. Masing-masing kita. Itulah salam. Maka tadi saya tak baca dengan sepelan-pelannya, terhayatinya, supaya nyambung ke langit yang maha mendengar akan ngijabai doa-doa kita. Amin ya. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa huma a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kesepuhan, para alim, para saya melihat Pak Haji Anang juga ini, alhamdulillah kesepuhan kita. Terlebih para
anak-anak atau cucu-cucu lah, manggilnya apa yang paling akrab ya? Cucu ya. Ya memang pantasnya panjenengan jadi cucu saya. Tapi kita panggil saja dengan panggilan persaudaraan sesama muslim. Yaitu ya saudara muslim. Al-ikhwah fil muslim. Saudara muslim. Nah, dua pertemuan ini saya diizinkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan panjenengan semua, alhamdulillah. Tapi saya sudah berazam tadi, insya Allah kalau saya dijadwal lagi setiap Jumat, saya padahal punya jadwal di rumah setiap Jumat, mungkin saya agak berat untuk melanjutkan lagi ini kalau Jumat. Tadi sudah izin, Pak izin, izin. Malah kula wis kadung janji karo Pak Ahmad iki arep ketemu karo cucu-cucu iki gimana es. Ya karena ada janji supaya tidak dicap sebagai orang munafik. Ya kan? Ayatul munafiki thalathun idza wa'ada ahlafa. Nek janji nyulayani aku wedi nek dicap karo munafik ya karo Pak Ahmad. Senajan berat hujan, maka saya dengan dikawal anak saya ini takut kepleset barangkali ya, terus dikawal, alhamdulillah. Tapi semuanya adalah qadarullah. Enggak ada yang terjadi alam jagat ini. Kula jenengan ben kalau mboten nonton. Ketika bapak ibu nuwun sewu, bapak ibumu belum pacaran. Nuwun sewu. Mungkin enggak ada yang pacaran ya. Jenengan ada di mana? Di mana dulu? Mbah, kakek nenek panjenengan sebelum bertemu kita ada di mana dulu? Masya Allah. Di mana ya saya ya? Artinya kita dari tidak ada kemudian ada. Siapa yang mengadakan? Kok bisa jadi begini? Dari tidak melek jadi melek. Siapa yang memelekkan? Memelekkan ya. Apa bahasa Indonesia nih? Apa memelekkan? Melihatkan. Salah kok. Nah, intinya itulah bahwa kita bisa begini. Lebih-lebih di zaman pandemi jarene wong ahli saiki pandemine urung rampung, malah nggawa ibuke jenenge Omikron. Jare nek Omikron ora wis do lunga kok arep bawa meneh kancane jenenge Politron jarene wong padha banyolan. Tapi menurut ahli kita kan nggak ngerti, kita kan bukan ahli ya, wis manut-manut saja. Wondine mereka apa ora ya terserah dia ya, penting kita taat saja. Tapi pastinya kita adalah sehat. Ini yang menjadi intinya. Kita pastinya sehat. Ono apa ora ngerti. Neng mesti sing sehat ya Gusti Allah. Sing marai sehat, organnya berjalan normal, jantung berdenyut setiap saat. Panjenengan pernah minta sama Allah, ya Allah mohon agar jantung aku terus didenyutkan setiap saat. Sekian tahun berlalu tak pernah henti sedetik pun. Kalau sampai berhenti, gimana jantung berhenti? Ya kekuburan lah ya. Masya Allah, saya sekarang saya seumuran Pak Haris, tuaan saya. Dulu teman dolan, saya sekolahnya di Longrang situ. Pak Haris juga sama, saya cok dolan di sini dulu. Sudah 60, nah di tulisan itu 58 lahirnya, tapi saya tidak percaya itu 58. Jadi 66 sekira kita. 66 tahun tidak pernah henti si jantung ini. Ya Allah, jika sebuah mesin kendaraan 66 tahun tidak berhenti, bobrok ya. Masya Allah. Ini baru jantung. Organ yang lain kita nggak ngerti cara kerjanya ya.
Sehingga bisa eksis, bisa melek, bisa mikir, bisa merasakan, bisa ngantuk, bisa macam-macam. Masya Allah. Maka hal ini kesimpulannya bahwa kita mesti harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur. Setelah urip menggunakan fasilitas Allah banyak banget. Hujan untuk fasilitas kita, udara untuk fasilitas kita. Tanah digelar oleh Allah untuk fasilitas kita. Apa meneh wit-witan, tundar-tanduran, hewan-hewan untuk melengkapi fasilitas hidup kita. Masya Allah. Nah itu ada kecoa itu, pengen ngaji itu kecoanya. Nah, itu saking senengnya ini sing mulang wong kali beber kecoa iki. Engko lah kecoa kali beber kowe. Belum ngantek utak. Ngantek utawe dange padha geger iki. Tolong Mas. Tuh. Tangkap dia. Tangkap dia, bikin teror dia. Ayo. Tangkap dia. Nah, bikin kacau nih kecoa kene. Masya Allah. Tangkap dia, isolasi dia. Nah, cukup ya. Gara-gara kecoa ini. Nah, ringkes ceritanya jam 7:30 mau sampai jam 9. Nah, ini begini ringkes ceritanya aja. Bahwa ini kira-kira 23 lagi kita akan Ramadanan. Sebenarnya saya kepingin neruskan materi dulu yang pakai slide itu. Cuman kayaknya lah lebih pas jika kita ini toto-toto. Sebelum tak sampaikan hal itu, sedikit mengingatkan kita tentang bulan Sya'ban ini. Rasulullah SAW pernah diherankan oleh sahabatnya. Ya Rasulullah, aku itu lihat panjenengan itu di 1 tahun, kira-kira kurang lebih hadisnya begitu. Di 1 tahun ini saya lihat panjenengan itu dalam 1 bulan yang dipakai untuk puasa selain Ramadan adalah di bulan Sya'ban ini. Atau ada ungkapan lain, Rasulullah itu di bulan Sya'ban puasanya lebih banyak dari bulan-bulan yang lainnya. Mengapa Rasulullah? Apa jawabnya? Iya, bulan ini banyak orang pada lupa, banyak dilupakan orang. Tadi siapa yang membunuh kecoa? Masya Allah, berjasa ini menyelamatkan kepada orang lain. Iya, kalau masih hidup gelayaran mana-mana mungkin samping ke Pak Ahmad segala ini. Pak Ahmad kan pakai sarung tuh lah. Wow, geger kan gak jadi ngaji. Jenengan alhamdulillah, bagus tuh. Ini namanya khairun nasi anfa'uhum linnas. Bagus itu. Sebagai manusia adalah manfaat bagi orang yang lain, kan jadi tenang bisa ngrungokke meneh. Nah, ringkes cerita hadis itu. Nah, tatkala diherankan oleh sahabatnya begitu, iya bulan ini bulan banyak dilupakan orang. Loh kok dilupakan? Iya. Kalau bulan Rajab kemarin kan viral bahasa sekarang. Ada Rajaban, ada Isra Mi'raj, ada orang membahas tentang sholat, padahal sholat itu penting. Itu di bulan Rajab. Nek bulan Ramadan, lebih viral mening. Nah, tengah-tengah itu orang pada lupa. Padahal hari ini, bulan ini kata Nabi, bulan di mana amal soleh seorang hamba secara komunitas 1 tahun lagi diangkat ke langit. Maka aku suka jika amalku diangkat ke langit, aku lagi puasa. Begitu. Faham kesimpulan hadis ini? Ngerti belum? Nah, maka di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa. Begitu maksudnya. Banyak berpuasa. Tidak di bulan Rajab, tapi di bulan Sya'ban. Mau do poso ora? Putu-putu. Nah, poso. Banyak poso, banyak deres Quran, mau deres ora? Alhamdulillah,
Banyak salat lail perawingi. Alhamdulillah. Terus sedekah. Nah, sedekah itu mboten mesti nganggo duit. Kullu takbiratin sadaqah, kullu tahlilatin sadaqah, al-amru bil ma'rufi sadaqah, wan nahyu 'anil munkar sadaqah. Bahkan tabassumuka li akhika sadaqah. Sedekah itu orang mesti materi. Banyak. Saya dulu waktu sekolah di SMP Muhammadiyah sana, itu Pak guru olahraga saya namanya Pak Untoro, putrane bakul gule di perapatan situ. Namanya siapa saya lupa, cok gule di situ. Itu Pak Untoro. Itu kalau mau olahraga itu suruh pemanasan dulu. Kalau mau bal-balan suruh apa-apa dulu. Kalau mau volley tangannya suruh gini-gini dulu. Kata Pak Untoro itu almarhum Allah yarham itu, ya itu pemanasan dulu biar nanti tidak kedeklek. Artinya ada adaptasi. Nah, kira-kira Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu, memperbanyak puasa di bulan Syaban agar adaptasi nalika mlebu Ramadan sudah terbiasa puasa, tidak ngangluh, waduh mahku umat gara-gara puasa, kerjaku jadi malas. Kenapa sih? Loh aku kan lagi puasa. Coba lihat nih bibir aku kan kering toh, kuyulannya. Ini anak ini mesti nggak warming up, ini nggak pemanasan dulu. Begitu. Kalau udah terbiasa sholat lail, nanti tarawih 11 rakaat, imamnya baca panjang-panjang, udah biasa. Aku kemarin udah latihan kok. Anak PAY semuanya udah beres. Tuh bukan orang tayi tuh ngantuk-ngantuk. Itu kira-kira gitu ya kesimpulannya. Maka pastikan hari ini perbanyak puasa, banyak salat, banyak macam-macam hal yang kaitannya dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama, supaya nanti pas mlebu Ramadan sudah terbiasa. Kan jenengan sering dengarkan Allahumma balighna Ramadhana. Bagaimana? Cek krungu. Sapa sing ngapal? Jal ngacung tak krungu. Allahumma balighna. Wah, ora doa hafal iki. Hadis itu hadis lemah. Itu hadis tapi lemah. Maknane ngene. Oh, sakbana ngono kaya ana sakbana kan ngapal jal muni sing seru. Oh, enggak apa. Intinya mereka itu mengangan-angan supaya ketemu Ramadan. Ngangan ketemu Ramadan. Bacaan karo Gusti Allah ditakdir ketemu Ramadan malah ora poso, aling-angan-angan wulan-wulan. Salat tarawih malah ngantuk-ngantuk. Padahal ngibadah nang kono Gusti Allah ganjar langsung. Ana ajibihi, aku ganjar sendiri. Nah, maka pastikan itu tadi hadis ya. Nah, ini mengenai pra-Ramadan di bulan Syaban. Maka teman-teman, anak-anak, adik-adik dan cucu-cucu yang saya cintai, pastikan di bulan Syaban ini kita memperbanyak puasa, banyak salat, banyak sedekah, banyak menahan emosional, bersabar. Pokoknya akhlak yang mulia. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik dan cucu-cucu yang terhormat, yang tersayangi, masuk saja kepada persiapan kita nanti biar kita benar-benar fokus eksis, karena enggak ada jaminan kalau tahun depan kita mesti ketemu Ramadan, apalagi yang seumur saya. Anak-anak yang punya genom lah, Jawa mesti. Tahu enggak kamu jadwalnya malaikat? Kata satu hadis, nawasina biyadi. Nawasina atau kalau dimufradkan atau disinggulkan di bentuk tunggal itu nasiyati biyadik. Jambulku ini ada di dalam genggamanmu ya Rob. Jadi
Jambul kita ini ubun-ubun nang ngersane Gusti Allah arep joko ngisuk ya. Siapa yang mau menolaknya? Nah, itu bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk saja pada materi kita yaitu tentang saum. Ono saum, ono siam. Nah, jadi boleh jenengan menyebut dengan saum, boleh dengan nulis-nulis. Ada spidol? Ora ono ya. Ya wis saknane. Saknane cangkeman wae. Saum boleh, siam boleh. Apa itu sesungguhnya saum? Nah, siam atau saum secara bahasa artinya imsak, menahan, ditahan, menahan. Atau boleh juga al-kaf, mencegah. Jadi secara bahasa itu saum mencegah, menahan. Nek udan, omah ono pagere tertahan dari dingin. Kalau ada angin kemudian berhembus kenceng sampai mungkin bisa merobohkan macam-macam hal, ada tembok, maka tembok sebagai kaf, sebagai imsak. Kalau Rasulullah menyebut dengan as-saumu junnah. Junnah itu tameng, perisai. Maka para ahli yang suka puasa hidupnya terperisai, tertamengkan. Nah, jadi aman. Pamane ngenen nggih, gampang contohnya. Ini ndak PAY itu ndak saya. Terus orang ono wong, saya butuh, wah spidole apik men ya, aku ora duwe ning omah. Saya kepingin, saya ndak menembung ndak apa. Ah, tak cukup wae lah, saya juga pingin. Tapi saya habis puasa. Baru saja saya mengatakan pada Allah, lakasumtu, aku berpuasa kepadamu. Allahumma lakasumtu, ala rizkika aftartu. Baru ngomong sama Allah. Tapi butuh itu, aku cepat karo Gusti Allah. Maka ini namanya tertameng, ya, terperisai, terbatasi oleh pemahaman dia akan Allah. Maka puasa punya fungsi menjadi pagar ibarat gedung. Nah, seperti pagar ini. Maka para ahli yang suka puasa, orang-orang mukmin yang suka puasa, insya Allah hidupnya selamat karena hidupnya dilingkupi dengan perisai, dengan tameng, dengan pagar. Kan aman ya kalau kita sudah dipagari, dilindungi. Adapun secara syariat, tentu teman-teman, adik-adik, cucu-cucu semuanya kalau sudah paham benar. Yaitu menahan dari yang membatalkan. Menahan dari yang membatalkan puasa itu sejak terbit matahari. Jam berapa sekarang terbitnya? Nah, kita nanti terbitnya insya Allah munculnya terbitnya itu mungkin akan berbeda. Ini nanti ada hal tersendiri nanti. Nggak usah disinggung kejauhan. Dari sana terbit terus sampai tenggelam, baru kita boleh berbuka, boleh bebas dari sebelumnya. Nah, ini mengenai puasa. Jadi tak baleni secara syariah itu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ada yang patut untuk diberi embelan belakang, yaitu dengan niat ibadah. Nah, ini yang penting. Orang gurumin ubiang-ubiung, lolong kancane yang podo-podnya orang puasa ya isin ya. Nah, iku puasane uratkan Gusti Allah. Lah sak kampung saya itu semuanya nanti kalau bodoh nggak dipoyohi, bodoni nunut, lu ora poso nunut. Alah yang isin nek dipoyohi muni bodoni nunut, malah tak milu poso wae lah. Jangan. Ini kata kunci yang ma'aniyah ta'abbud ilallah ta'ala. Dengan niat ibadah karo Maha Kuwasa. Ismene sehat,
menggunakan fasilitas hidup macam-macam gratis, ora tuku. Awake dhewe arep goreng rese wae kudu antri. Minyak tanah, minyak gorengnya ya. Nih, udara ini ora antri-antrian. Banyu jegar-jegur. Lemah arep ngendi-ngendi ora milang bayar tol ya kan. Coba kalau saya dari Kalibubur sini bayar tol ngambah nglemahi Gusti Allah ki. Walah, uripe akeh danane. Masya Allah, kon ibadah karo Gusti Allah setahun pisan, niat mencegah dari yang membatalkan makan, minum dan lain-lain dari terbitnya fajar sampai matahari. Gawe ta'abbud. Gusti panjenengan tak ibadah tak dereki punapa panjenengan ingkang kersakaken. Panjenengan kersakaken kula ngelih sedina mboten napa. Kula insyaallah mboten mati mboten nek ora maam saming 12 jam suwe-suwe ini. Mboten mati mboten. Dilakoni. Itu namanya ta'abbud. Kumawula ibadah karo Sing Maha Kuwasa. Nah, ini yang penting. Lalu yang berikutnya adalah fadilah siam atau keutamaan siam dan faedahnya. Apa toh? Kok mang poso-poso barang itu jan marai ngelih temen, marai lemes barang. Apa sebenarnya? Yang pertama adalah tak waca anune nggih kitabe nggih. Asyamu min a'dhamit ta'ah allati yutaqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi siam poso niku adalah satu media ketaatan sing paling gede sing gawe nyerak marang Gusti Allah. Kalau kula jenengan pengen cepak karo Gusti Allah, ibadah sing paling gede ya poso. Poso itu kan enggak butuh macam-macam. Kalau sholat kan gini-gini orang pada lihat, apalagi ke masjid, oh kayak Pak Ahmad ke masjid kena. Terus nek zakat kena utek-utek duit. Nek apa meneh haji, ora sak kampung milu rame kabeh roh. Poso, gak ada yang tahu. Dan nggak perlu diberitahu-tahukan pada orang lain kayaknya kayak poso toh. Lihat deh bibirnya kan kering toh. Nggak perlu. Iya. Karena kita lagi dekat sama Allah. Allah saja yang tahu. Meskipun saya sendiri di kamar, pakannya enak-enak, baru kita masak, aku nggak mau makan, belum saatnya. Aku tahu Allah melarang aku. Ini halal, bikin saya sendiri, keringat saya sendiri, halal. Tapi Allah larang, aku tahan. Apalagi yang haram, mau banget. Sing halal aku mau, bang Gusti Allah ngelarang. Pol cepai karo Gusti Allah. Mulane ahli poso, insya Allah korupsi gampang diberantas. Jadi poso yang sungguh-sungguh niki, wah, masya Allah luar biasa. Wa yuthabul mu'min alaihi thawaban la khududalah. Yang kedua, orang mukmin itu akan diganja dengan pahala tanpa batas. Wa ana adzibih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-saumu li kata Allah dalam satu hadis qudsi. As-saumu li wa ana adzibih. Saum itu untuk aku sendiri yang akan mempahalai sekehendakku. Masya Allah. Maka indah namanya puasa. Jangan sampai tidak puasa, apalagi anak PAI Muhammadiyah kok enggak puasa, aling-angan-angan bulan-bulanan, masa wis temenanan. Wah iki wong alamat wong sial iki. Ya. Yang ketiga, wabihi tughfaru dzunub al-mutaqaddimah. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu bisa menghapus dosa-dosa yang lalu. Bagaimana tidak senang seorang mukmin ketika Allah memberi fasilitas hidup sedemikian rupa di dunia, nang akhirat dicawisi surga. Masya Allah, fasilitasnya sing Gusti Allah perintah. Yuk kita puasa, Gusti Allah memberi ampun sama kita. Memberi ampun sama kita dosa-dosa yang lalu. Masya Allah, padahal walah akeh banget fasilitas yang digunakan oleh kita. Sementara kita kemudian puasa dan Allah kemudian memberi ampunan,
adalah satu karunia yang luar biasa. Itu fadilah atau keutamaan puasa. Wa bihi yubaidu baina wajhahu wa bainan nar. Baina wajhihi wa bainan nar. Akan dijauhkan wajah para ahli puasa itu dengan api neraka. Masya Allah. Pernah melihat api neraka? Ya, api tungku sajalah, nggak usah jauh-jauh. Api neraka ini Masya Allah. Saya juga belum melihat, tapi melihatnya dengan sama'iyat, dengan lewat pemberian tahu di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat disebut kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Jika orang itu ditaruh, ini salah satu proses pembakaran panasnya api neraka. Jika kulit itu sudah mengelupas matang, maka kemudian diganti lagi kulit yang baru lagi, matang lagi. Masya Allah, gimana ya? Wong kenong kula mbiyen ahli hisab, kenong udut ini terus netepi kita ini udah panas sekali. Apa itu? Ini air mendidih lalu ngenai kita. Nah, kita sudah itu api dunia, api Semeru. Para ahli menulis itu sampai 800 derajat Celcius. Itu ngantek menghanguskan segala-galanya. Batu bisa menjadi abu karena panasnya mahma itu. Itu api dunia. Api akhirat, Masya Allah. Fa'idhni billah ya Allah. Aku berlindung ya Allah. Lindungilah aku dari itu. Puasa akan menjauhkan itu semua dari pelakunya. Kemudian seterusnya, wabihi yastahiqqul abdu dukhulal jinan min babin khasin a'adda lis-shaimin. Dengan puasa, yang puasa itu punya hak untuk masuk surga dari pintu khusus. Jadi di surga ini ada pintu khusus yang hanya dipersiapkan bagi para ahli shaim. Pernah dengar namanya pintu apa? Pintunya namanya kata Kanjeng Nabi namanya pintu Royan. Pintu apa? Nanti akhirnya main kayak orang ngantuk, kok tak tes. Padahalnya pingin kamu mainnya arep gawa oleh-oleh untuk cucu-cucu. Ora tes, nek sing dites bener arep tak kai oleh-oleh hadiah. Padahal namanya pintu surga yang diperuntukkan oleh orang-orang puasa namanya 1, 2, 3. Lalen dilelai niki. Malah sing digawa flash disk. Gugup tadi itu. Masya Allah. Maaf. Nah, hadisnya begini. Yadkhulu, inna, kata Nabi ini, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Inna fil jannati baban. Setuhune nang swarga itu ana lawange. Yuqalu lahu Rayyan. Lawang itu namanya Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun. Bakal masuk ke dalamnya itu para orang-orang yang puasa. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun, enggak bakal akan masuk lewat situ seseorang pun. Ghairuhum, kecuali para puasa-puasa itu. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun? Dikatakan, di mana para orang-orang yang pada puasa? Fayaqumun, orang-orang puasa ini, anak-anak piyayi kita semua ini, kita kan bakal masuk surga bareng-bareng lagi kan nanti insya Allah ya. Amin ya.
Mulane saya gelem kesini didudang Pak Ahmad, saya kepingin mben bareng-bareng capi ayi lah aku tak mlebu swarga. Poso ben dicerokke aina saimun. Seru banget to. Aina saimun. Padha menyak kabeh. Wah, nyong weruh Pak Ahmad. Pak Ahmad ketok. Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Sing ugur ngangen-angen poso ning ora poso, ora padha menyat. Ora entuk tiket. La yadkhulu ahadun. La yadkhulu minhu, ora bakal mlebu saka lawang royan mau ahadun. Suwiji-wiji siji wae ora ghairuhum kejaba wong sing padha poso. Fa idza dakhalu mongko nalikane wis padha mlebu kabeh lewat pintu royan mau ughliqa langsung ditutup. Falam yadhul minhu ahadun, ora ana bisa mlebu saka lawang kuwi kejaba sing padha poso wae. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang mukmin yang saban hari bersyahadat Rasul wa anna Muhammadur Rasulullah. Rasulullah adalah punya sifat 4. Berapa sifat Rasul? Sifat wajibnya apa saja? Terus apa lagi? Terus berhubungan dengan dibacakan hadis sebagai orang mukmin yang nomor 1 apa tadi? Apa artinya? Apa artinya? Benar. Jadi Nabi itu benar. Nabi itu wakile Gusti Allah. Maka kalau kita nderek Nabi, padha nderek karo Gusti Allah. Jadi Nabi niku wakile Gusti Allah. Nek Gusti Allah langsung mrene, ya ora samestine. Milih wakilnya. Ini mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis jam 09.00 kurang 10 menit. Sing sak teruse masih fadilah. Tadi kaitannya dengan kaitan dengan hadis-hadis Rasulullah dan seterusnya. Nah, sekarang yang berhubungan dengan ini alam nyata kayak gini. Puasa adalah wasyamu madrasatun khuluqiyatun kubra yatadabbaru fihal mu'min ala khisalin katsira. Puasa itu adalah satu madrasah. Tahu madrasah? Sekolahan. Tempat untuk menempa satu kondisi masa kalau puasa kan saat Ramadan. Yaitu madrasah khulqiyah. Sekolahan untuk membentuk moral akhlak. Nah, hari ini para pendidik kita sering mengatakan moral akhlak. Poso. Di situ seorang mukmin itu diajari sifat-sifat mulia yang banyak banget. Satu di antaranya jihadun lin nafs. Yaitu bersungguh-sungguh untuk mendidik jiwa. Jiwa kita dididik oleh puasa. Lah yang kepengin ngomong saru, kancane arep ngomong saru, sasi poso. Kita terbebas dari ngomong saru. Dan seterusnya macam-macam. Yang kedua adalah wa muqamatu ahlil ahwa. Jadi hawa nafsunya ini akan lurus. Hawa nafsunya ini akan menjadi muqawamah, akan menjadi ajek. Yang ketiga adalah wa yata'awwadu biha al-insan khuluqus sabr. Manusia dengan proses puasa ini lagi dididik untuk punya akhlak sabar. Sabar nggih, nek poso kak sabar nggih. Wis ngeli banget. Tapi belum waktunya. Sabar meh maghrib, ora apa-apa. Kula mbiyen ndang cilik wis poso, kawit isuk dididik karo simboke. Poso. Poso ya. Lah mboten kuat kok, Mbok. Ya wis poso poso sambung. Pripun sih poso sambung?
Ya wis tekan beduk, menawi tekan beduk, terus sarapan. Ning kok poso mening. Tapi bahasa gede-gede nggak kayak poso beduk terus. Artinya ketika kita lagi kepingin makan, pingin minum, pingin macam-macam, belum waktunya sabar. Hulukus sabar. Apalagi menghadapi berbagai hal. Harus sabar, dilatih dengan Ramadan ini. Umpamane nggih contoh zaman ekonomi angel kaya niki. Masya Allah, goreng geblik wae kudu minyak gorengnya harus susah-susah dicari. Kita kayak usah nyalain sana sini, cari kambing hitam ini dan itu. Ya kondisinya lagi sini ya tentu ada yang merekayasa di langit sana supaya kita bisa bersabar. Kalau udah biasa berpuasa, kita mungkin akan terbiasa dengan bersabar. Mamane lagi sakit, mama lagi duitnya lagi tinipis, macam-macam kan kita mesti punya masalah dalam hidup ini. Nah, maka dengan puasa ini akan terlatih kesabaran kita. Kemudian yang ketiga adalah seterusnya adalah wa yu'allimun nizam wal irtibat. Puasa ini mendidik nizam, kedisiplinan dan ketepatan. Insyaallah. Puasa ini kan mendidik kedisiplinan nggih. Masih lapar sekalipun kalau sudah fajar terbit atau imsak, sudah harus berhenti. Kalau udah suruh berhenti, kalau sudah harus berbuka. Kemudian yang seterusnya adalah menumbuhkan hati seseorang, dalam jiwa seseorang sifat kasih sayang kepada sesama. Menumbuhkan sifat kasih sayang kepada sesama. Untuk saling tadamun, untuk saling menjamin, wa ta'awun, saling menolong. Nah, ini dengan puasa. Nah, itu keutamaan puasa. Keutamaan puasa yang kita bisa sampaikan di dalam kitab ini. Kemudian yang seterusnya puasa. Puasa dibagi menjadi dua. Puasa apa saja ya? Wajib dan sunnah. Puasa wajib dibagi menjadi tiga. Apa saja? Ramadan, terus? Nadar, bagus. Yang satu lagi apa? Jadi kalau teman-teman kok nak nyongos rambung saka PAY, tamat sekolahe bijine kemlut alhamdulillah. Nyong bernadar. Nyong arep poso, apa nyong arep infak, apa nyong arep apa sing bener. Poso mamane nggih contoh nggih. Kalau saya sudah selesai nanti di PAY sini, saya akan puasa Senin Kemis selama 1 tahun. Maka ini wajib, karena ini menjadi nadar. Jadi puasa wajib itu tidak hanya Ramadan saja, tapi nadar menjadi puasa yang wajib. Kemudian yang ketiganya adalah puasa kafarat. Apa? Puasa kafarat yaitu puasa denda. Puasa denda. Jadi kalau melanggar sumpah didenda dengan puasa, maka wajib. Nah, sekarang ada jam 9. Kaitannya dengan Ramadan. Nah, ini di bulan Ramadan. Beda ini kalau tadi kita bicara puasa secara umum. Baik yang Ramadan atau di luar Ramadan, yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, spesial yang 23 hari lagi insya Allah kita ketemu dengan bulan Ramadan insya Allah. Jatuhnya pada tanggal 2 April menurut hisab. Insya Allah. Kalau menurut ru'yah belum bisa dipastikan. Kalian masih harus ngintip dulu. Ngintip kelihatan pondak. Di kalender Muhammadiyah Hijriah ditulis bahwa pada hari Sabtu ya, itu matahari
sudah wujud itu wis ketok, wis ana, maksudnya wujud. Tapi dalam ketinggian 2 derajat. Sangat mungkin 2 derajat ini nek delok nganggo mata telanjang itu durung ketok. Maka sangat dimungkinkan permulaan Ramadan tahun ini bagi ahli hisab dan ahli ru'yat akan beda kira-kira. Maka teman-teman siap-siap. Kira-kira asalnya kayak 2 derajat. Durung ketok nek 2 derajat. Neng ahli hisab sudah menghitung itu udah wujud. Kalau udah wujud artinya udah masuk. Meskipun belum kelihatan. Tapi ahli ru'yat lho aku urung roh. Nek urung roh ya digenepke. Aku urung roh roh. Ru'yah itu kan yang melihat. Aku belum melihat. Kalau belum melihat kemudian digenapkan menjadi 30. Maka kira-kira tahun ini permulaan Ramadan akan beda. Kita oke saja. Monggo jenengan ahli ru'yah apa ahli hisab. Apa-apa. Milih sing ndi, Pak? Lah ya insyaallah bener kabeh. Loh kok bener kabeh pripun, Pak? Bener kan ya siji tok. Idza istahada fa asaba falahu ajrani. Fa idza lam yusib falahu ajrun wahid. Masing-masing berijtihad. Nek sing bener sing dia Gusti Allah. Sing bener ya sing tepat pokoke lakoni, sing ora bener ki sing ora nglakoni. Sing ora poso iki sing ora bener lakoni wae. Nah, sing ora poso ini mengenai Ramadan ya. Nah, hukmuhu mungkin sampai pada hukum saja ini sudah 9. Hukum puasa Ramadan. Tak waca nih nang kitab ki. Siyamu Ramadan, puasa Ramadan wajibun. Apa wajibun artinya? Wajib. Nek wajib artinya napa? Harus dikerjakan. Jika dikerjakan berpahala. Jika ditinggal berdosa. Itu namanya wajib. Lawane wajib apa? Lawane kok haram. Haram artinya apa? Larangan. Itu larangan kono. Larangan ngunji itu. Larangan. Nek dilakoni berdosa, nek ditinggal berpahala. Paham ya? Ada yang ngantuk? Jam 09.00 ora leren-leren tak wong kali beber cuprus bae. Tak rampung iki hukumnya aja. Siyam Ramadan wajibun ala kulli muslim. Nah, kalau jenengan sudah mengatakan muslim, datang Ramadan wajib. Nah, jadi kalau meninggalkan dosa. Kalau melaksanakan berpahala. Insya Allah nanti kita bareng-bareng reuni di surganya nanti. Nah, ya. Masih ada nih terusnya balighun. Baligh itu artinya sudah sampai umur baligh. Berapa kalau perempuan? Kira-kira 9 tahun. Kalau sudah datang menstruasi. Kalau laki-laki berapa kira-kira? 15 tahun. Ditandai dengan mimpi basah. Baligh. Aku urung berarti urung baligh. Nah, urung wajibnya. Nek dilakoni sing entuk ganjaran wong tuane. Nah, lakoni mawon. Masih belum ini kita diwajibun ala kulli muslimin balighin. Ala kulli muslimin balighin terus aqilin. Nah, aqilin itu berakal. Berakal semua nih dia. Ada yang tidak berakal? Artinya berakal itu orang mendem, orang kenong kepapar narkoba, orang kenong agio hilang ingatane, berakal. Nah, maka narkoba nggak boleh, dilarang, musuh negara, melemahkan akal. Kalau para generasi ini udah kepapar narkoba, ono musuh teko, piye ki strategi ini, walah kurang ngerti, hampir hancur kita. Maka
narkoba wis oke, no drugs, no narkoba. Ya. Ya kan gitu ya. Ya itu anjuran pemerintah pas itu. Ya. Masih terus lagi ya mau kayak muslimun balighun aqilun terus sahihun. Apa sahih? Kudu sehat. Sehat. Nek sakit ora apa-apa ora poso. Sehat. Ana meneh mukimun. Apa mukim? Ya menetap. Nek lelungan entuk ora poso. Sampean menawa Wonosobo terus dilalah untuk panggilan mendapatkan beasiswa dipanggil ke Jakarta oleh Pak Jokowi. Pas sasi poso ngesuk. Nang Jakarta ulah panas temen Jakarta, enggak apa-apa enggak puasa karena jenengan tidak mukim. Nah, udah ya. Jadi puasa itu wajib bagi muslim yang baligh, yang berakal, yang sehat, yang mukim. Wahwa ruknun. Nah ini belum selesai nih. Tak ngelosok sithik ora apa-apa nggih. Wahwa ruknun min arkani Islam. Wahwa utawi dhek sing jenenge poso Ramadan iku ruknun, rukun. Jenengan udah paham arti rukun? Rukun itu suatu pekerjaan yang harus ada dalam satu pekerjaan. Jenengan ngerti syarat? Syarat juga harus ada pekerjaan itu. Tapi di luar, pripen Pak niku kalih bedake Pak. Harus ada kabeh niku loro-loro nih. Rukun suatu pekerjaan yang harus ada dalam pekerjaan itu. Syarat suatu pekerjaan yang harus ada juga di situ. Piye pun Pak bedake rukune salat karo syaratnya salat. Nah, ini contoh jadi ya. Maka puasa menduduki rukun, suatu yang harus ada pada seorang muslim. Ketika jenengan dari orang muslim, kita semua jadi orang muslim, harus ada yang namanya puasa. Karena itu jadi rukun. Maka orang muslim yang tidak berpuasa, maka kehilangan rukun, sesuatu yang tidak ada. Maka dia Islam apa Islam? Urung paham nih. Tak kabeh contoh liyane. Rukunnya sholat adalah takbir, takbiratul ihram. Rukunnya sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kayak sholat apa di luar sholat, urung sholat. Umpamane takbiratul ihram angel sune. Rukunnya sholat kudu ana rukuk. Kan di dalam pekerjaan sholat toh, paham ya? Rukunnya sholat harus rukuk. Pekerjaan yang harus ada dalam pekerjaan sholat itu rukuk. Harus itu karena rukun. Seseorang yang sholat tanpa rukuk, benar enggak sholatnya? Dia meninggalkan rukun sesuatu yang harus ada, benar enggak sholatnya? Gugur sholatnya, batal sholatnya. Karena meninggalkan sesuatu yang harus ada. Paham? Saiki tak gawa menggon poso. Poso itu rukun Islam. Wong Islam kudu ana posone. Wong Islam ora poso. Wong Islam apa wong Islam? Non Islam. Karena dia meninggalkan sesuatu yang harus ada pada dia. Oh, berarti akeh man wong non Islam isuk ya. Nek awal-awal sih mungkin nek ke pasar wis rame, jajal nek wis tanggal tua. Wah. Jebule nek disaring, nek difilter, Masya Allah, Islam kita di Indonesia ini masih perlu Masya Allah, dimasa awoi. Masih perlu di tanda kutip Masya Allah. Oh, akeh do ninggalke rukun. Rukun Islam salat. Wong Islam ora salat
Islam apa Islam? Non-Islam. Karena meninggalkan sesuatu yang harus ada pada orang Islam. Paham ya? Itu namanya rukun. Lah nek syarat sing pripun, Pak? Syarat itu di luar. Syaratnya salat wudu. Mun salat napa dereng salat? Iya, belum salat. Orang salat tanpa wudu beneran salatnya? Enggak kanggo. Nah, maka kedudukan saum Ramadan sesuatu yang harus ada. Jika tidak ada dia saat itu menjadi Islam apa ya? Islam awalah pokoke kudu wong Islam ora gak bareng-bareng karo nyemoh. Pemoh wong sing kaya ngono-ngono iku mben iso bareng-bareng nang swarga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Akan dikawal orang-orang bertakwa. Karena orang puasa ini kan nanti ujungnya orang bertakwa. Insya Allah kita jadi orang bertakwa. Di akhirat nanti akan dikawal orang bertakwa itu ilal jannah, ke surga. Zumaro, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Saya pengen bareng-bareng dengan jamaah di PIY sini nanti. Karena semuanya adalah orang yang bertakwa. Amin ya. Sing ora muni amin ora bisa bareng karo nyong benang swarga. Ayo. Bertakwa, berbondong-bondong ke sana. Hatta idza ja'uha, tatkala sudah nyampe di depan pintu surga, waqala lahum khazanatuha, penjaganya mengatakan, salamun alaikum, selamat kamu, sukses. Sukses kamu ketika dicoba di dunia. Untuk puasa boleh, tidak juga boleh, tapi jenengan tetap puasa. Sukses, tiptum bagus. Fadkhuluha khalidin, silahkan masuk di situ selamanya. Insyaallah. Itu nanti cita-cita kita begitu. Sudah lebih dari jam 9 tidak berbijaksana nggih. Nyuwun pangapunten kita ngelangkungi saya sampai pada hukumnya saja. Insyaallah nanti kita sambung pada saya yang lain. Dan untuk tahun ini mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. 2 kali saya diminta oleh Pak Ahmad untuk untuk turun berbagi. Nah, dalam 2 kali pertemuan ini jika dalam penyampaiannya ada yang tidak berkenan dalam hati para bapak-bapak, ibu-ibu, lebih-lebih para anak-anak dan cucu-cucu semuanya, saya mohon maaf semuanya. Ya insyaallah. Sebagai manusia biasa kan banyak keterbatasan. Menawa ingkang sekula matur kala wau menika lepat minggahipun Gusti Allah wonten senipun kula nyuwun pangapunten. Astagfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin.